Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Olga Dewi, saya dari kelas 2A D3 Administrasi Logistik. Di sini saya akan menampilkan video mengenai jenis-jenis racking dan material handling equipment. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan pergudangan, sistem penyimpanan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan kelancaran operasional. Penyimpanan yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan ruang gudang cepat penuh, proses pengambilan barang menjadi lambat, serta meningkatkan resiko kerusakan produk. Salah satu komponen utama dalam sistem penyimpanan gudang adalah racking system, yaitu struktur rak yang digunakan untuk menata dan menyimpan barang, baik dalam bentuk palet maupun satuan unit. Racking system berfungsi untuk mengatur posisi barang secara sistematis, memanfaatkan ruang gudang secara optimal, serta memudahkan pengendalian stok. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami kelebihan dan keterbatasan dari setiap jenis racking system sebelum menentukan sistem yang akan digunakan. Pada video ini, kita akan membahas berbagai jenis racking system yang umum digunakan dalam pergudangan. Kita mulai dari sistem penyimpanan paling sederhana, yaitu block stock atau floor storage. Pada sistem ini, barang disimpan langsung di lantai gudang dan ditumpuk ke atas tanpa menggunakan rak. Jenis berikutnya adalah mezzanine atau shelving system, yaitu rak bertingkat yang memanfaatkan ruang vertikal gudang. Sistem ini memungkinkan area kosong di atas gudang diubah menjadi ruang penyimpanan tambahan. Pemanfaatan ruang penyimpanan pada sistem ini sekitar 40%, dengan porsi lorong mencapai 60%. Tingkat keterisian gudang berada pada kisaran 70 hingga 80% dan sangat cocok untuk gudang dengan variasi produk yang tinggi. Kecepatan aliran barang tergolong tinggi, terutama untuk aktivitas picking. Sistem ini mendukung FIFO sehingga cocok untuk produk dengan masa simpan terbatas. Risiko kerusakan produk tergolong rendah, namun akses forklift terbatas pada level tertentu sehingga membutuhkan perencanaan operasional yang baik. Selanjutnya ada single deep rack, yaitu jenis rak paling umum yang digunakan di gudang modern. Pada sistem ini, setiap palet disimpan satu lapis ke dalam rak sehingga seluruh palet dapat diakses secara langsung. Pemanfaatan ruang penyimpanan sekitar 40% dengan kebutuhan lorong sekitar 60%. Tingkat keterisian gudang berkisar antara 70 hingga 80%. Kecepatan aliran barang tergolong tinggi karena lebih dari satu forklift dapat melayani rak pada waktu yang bersamaan. Sistem rotasi stok yang digunakan adalah FIFO sehingga cocok untuk berbagai jenis produk. Aksesibilitas palet sangat baik dan resiko kerusakan produk tergolong rendah. Namun, sistem ini membutuhkan area gudang yang cukup luas. Berikutnya ada double deep rack, yaitu pengembangan dari single deep rack dengan dua palet disimpan ke arah dalam. Sistem ini mampu meningkatkan pemanfaatan ruang hingga sekitar 50% dengan kebutuhan lorong sekitar 50%. Tingkat keterisian gudang berada pada kisaran 80 hingga 90%. Kecepatan aliran barang tetap tergolong tinggi, namun sistem rotasi stok yang digunakan adalah LIFO karena palet di bagian dalam tidak dapat diakses secara langsung. Aksesibilitas palet menjadi lebih terbatas dan risiko kerusakan produk berada pada tingkat sedang. Jenis selanjutnya ada drive-in atau drive-thru rack yang dirancang untuk penyimpanan dengan kepadatan tinggi. Forklift dapat masuk langsung ke dalam rak untuk menyimpan dan mengambil palet. Sistem ini memanfaatkan ruang penyimpanan sekitar 60% dengan kebutuhan lorong sekitar 40%. Namun, tingkat keterisian gudang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 50 hingga 60%. Kecepatan aliran barang tergolong rendah karena pergerakan forklift yang intens di dalam rak dapat meningkatkan risiko kerusakan produk. Sistem rotasi stok yang digunakan adalah LIFO. Akses terhadap barang terbatas dan tidak cocok untuk proses picking, serta risiko kerusakan produk tergolong tinggi. Kemudian ada pushback rack yang memungkinkan penyimpanan palet secara bertingkat ke arah dalam menggunakan sistem rel.
Pemanfaatan ruang penyimpanan pada sistem ini mencapai sekitar 60% dengan kebutuhan lorong sekitar 40%. Tingkat keterisian gudang tergolong tinggi, yaitu sekitar 85 hingga 95%. Kecepatan aliran barang tergolong tinggi karena perpindahan palet dilakukan secara otomatis dengan sistem dorong. Namun, sistem rotasi stok yang digunakan adalah LIFO. Resiko kerusakan produk tergolong rendah, tetapi sistem ini membutuhkan palet dengan berat dan jenis produk yang seragam dalam setiap jalurnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, setiap racking sistem memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan sistem rak harus disesuaikan agar sistem pergudangan dapat berjalan secara efisien dan optimal. Dalam sistem pergudangan modern, aktivitas pemindahan barang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Proses seperti menerima barang, menyimpan, memindahkan, hingga mendistribusikan barang memerlukan alat khusus agar berjalan secara efisien, aman, dan terstruktur. Alat-alat tersebut dikenal dengan istilah Material Handling Equipment atau MHE. MHE berperan penting dalam meningkatkan produktivitas gudang, mengurangi risiko kecelakaan kerja, serta meminimalkan kerusakan barang. Dalam sistem pergudangan, pemilihan material handling equipment tidak hanya ditentukan oleh jenis alatnya, tetapi juga oleh karakteristik operasional. Pada video ini akan dibahas secara lengkap mengenai jenis-jenis MHE yang umum digunakan di gudang. Kita mulai dari pallet jack, alat paling dasar dalam kegiatan pergudangan. Alat ini digunakan untuk memindahkan palet dalam jarak pendek dan hanya mengangkat barang sedikit dari lantai, sehingga tidak digunakan untuk penyimpanan bertingkat. Pallet jack bekerja optimal di lorong dengan lebar sekitar 2,5 meter dan mampu membawa beban sekitar 1.000 hingga 2.200 kg. Karena dioperasikan secara manual, kecepatan perpindahan barang relatif rendah dan penggunaannya terbatas pada area tertentu, terutama di level bawah gudang. Keuntungannya, pergerakan yang lambat ini justru membuat risiko kerusakan barang relatif kecil. Berikutnya ada pallet jack yang memiliki fungsi serupa dengan pallet jack manual, namun sudah dibantu oleh tenaga listrik. Seperti pallet jack, alat ini juga hanya digunakan di level bawah dan tidak dirancang untuk mengangkat barang ke ketinggian tertentu. Lebar lorong yang dibutuhkan masih sekitar 2,5 meter dengan kemampuan membawa beban yang sedikit lebih besar, yaitu hingga 2.500 kg. Kecepatan kerjanya lebih baik dibandingkan pallet jack manual, namun tetap belum mampu melayani seluruh area gudang. Resiko kerusakan barang tetap rendah karena barang tidak diangkat tinggi. Keterbatasan utamanya adalah akses yang masih terbatas dan hanya efektif untuk penyimpanan level bawah. Selanjutnya ada counterbalance forklift, alat yang paling umum digunakan di berbagai gudang. Forklift ini mampu mengangkat barang hingga sekitar 6,5 meter sehingga dapat melayani rak tingkat menengah. Untuk dapat bermanuver dengan baik, forklift ini memerlukan lorong sekitar 3,5 meter serta mampu menangani beban yang sangat besar mulai dari 1.000 hingga 14.000 kg. Karena kecepatan angkat dan perpindahannya tinggi, sehingga alat ini mampu melayani hampir seluruh area gudang dengan efisien. Namun, pada kecepatan kerja yang tinggi, potensi kerusakan barang berada pada tingkat sedang, terutama akibat keterbatasan visibilitas operator. Selain itu, forklift ini membutuhkan ruang manuver yang cukup besar dan tidak cocok untuk sistem rak yang sangat dalam. Untuk gudang dengan rak tinggi dan penyimpanan yang lebih padat, digunakan reach rack. Alat ini mampu mengangkat barang hingga ketinggian sekitar 10 meter dengan kebutuhan lorong yang lebih sempit, yaitu sekitar 3 meter. Kapasitas bebannya berkisar antara 1.000 hingga 5.000 kg. Kecepatan kerjanya berada pada tingkat menengah, namun tetap mampu menjangkau seluruh lokasi penyimpanan. Karena bekerja pada ketinggian dan jarak yang lebih jauh, visibilitas operator menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan risiko kerusakan barang relatif lebih tinggi, terutama pada rak yang berada lebih dalam. Jenis berikutnya adalah turret truck yang dirancang khusus untuk gudang dengan lorong yang sangat sempit. Alat ini mampu beroperasi dengan lebar lorong sekitar 2 meter, sekaligus menjangkau rak hingga ketinggian 12 meter. Kapasitas beban turret truck berada pada kisaran 1.000 hingga 3.000 kg. Kecepatan angkat dan perpindahannya tergolong menengah, namun alat ini mampu menjangkau seluruh area gudang dengan manuver yang sangat minim. Pergerakan yang stabil dan visibilitas yang lebih baik membuat risiko kerusakan barang relatif rendah. Namun, menggunakan turret truck memerlukan investasi yang besar, struktur lantai yang baik, serta memiliki keterbatasan kapasitas beban.
Selanjutnya ada Automated Storage and Retrieval System. Sistem ini dirancang untuk gudang dengan tingkat otomatisasi tinggi dan mampu menjangkau ketinggian hingga 22 meter dengan lorong yang sangat sempit sekitar 1,25 meter. Alat ini mampu menangani beban antara 4.000 hingga 6.000 kg dengan kecepatan kerja yang sangat tinggi dan akses ke seluruh lokasi gudang secara otomatis. Karena prosesnya terkomputerisasi, risiko kerusakan barang sangat rendah dan kesalahan manusia dapat diminimalkan. Namun, sistem ini memerlukan investasi awal yang besar serta biaya perawatan yang tinggi. Oleh karena itu, pemilihan MHE harus disesuaikan dengan kondisi gudang dan kebutuhan operasional agar tercipta sistem pergudangan yang efisien, aman, dan optimal. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.